الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Anak-anakku serta kedua orang tua yang ibu banggakan, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran atau lebih dikenal dengan istilah Nuzulul Quran. Perlu anak-anak ketahui ya, bahwa Al-Quran tidak hanya diturunkan pada satu malam saja, melainkan selama 23 tahun secara berangsur-angsur. Lalu, bagaimana kisah diturunkannya Al-Quran pertama kali? Di sebuah puncak gunung bernama Jabal Nur, terdapat sebuah gua kecil bernama Gua Hira. Pada tepat malam 17 Ramadan, ada seorang laki-laki tampan sedang bersemayam di dalam gua itu. Siapakah laki-laki itu? Dia adalah Muhammad, seorang yang memiliki gelar Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Nah, pada saat itu, Muhammad belum menjadi seorang nabi. Lalu, kenapa beliau sering kali menginap di dalam gua itu? Nah, ini permasalahannya. Pada saat itu, Muhammad hatinya sangat cemas dan sedih melihat tetangganya yang hobinya perang, membunuh orang-orang yang tidak ia sukai. Bahkan, ketika ada seseorang yang melahirkan bayi perempuan, bayi itu mereka bunuh. Ini adalah zaman kebodohan orang-orang Quraisy. Na'udzubillah. Tidak hanya itu, ketika mereka selesai berperang, mereka langsung menuju Ka'bah. Namun, mereka tidak melakukan tawaf ataupun umroh, melainkan mereka menyembah patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah. Patung yang ia buat sendiri, dari kayu, dari batu, dari bahan makanan, mereka ia sembah. Ini adalah zaman jahiliyah. Orang-orang tidak menggunakan hati dan pikiran, akan tetapi mereka lebih mengedepankan nafsunya belaka. Nah, tepat pada malam 17 Ramadan, Muhammad berdoa kepada Allah SWT supaya beliau menemukan sesuatu yang mencerahkan dirinya dan kaumnya. Namun, tanpa ia sangka, beliau dikejutkan dengan seseorang tamu yang turun dari langit. Dia adalah Jibril. Nabi Muhammad pun sangat ketakutan karena kedatangannya pun secara tiba-tiba. Lalu Jibril mendekat kepada Nabi Muhammad lalu berkata, "Ya Muhammad, iqra." Nabi Muhammad berkata, "Aku tidak bisa membaca dan menulis." Ingat, Nabi Muhammad itu uni, tidak bisa membaca dan menulis. Namun Jibril tetap saja mendekat dan memeluk Muhammad. "Ya Muhammad, iqra." Nabi Muhammad yang saat itu sedang ketakutan, beliau berkata, "Aku tidak bisa membaca dan menulis." Jibril pun mendekat dan memeluk Muhammad hingga sesak nafas. Tetap saja Muhammad berkata, "Aku tidak bisa membaca dan menulis." Namun Jibril lalu membimbing Muhammad untuk melafalkan surah Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Setelah Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah SWT melalui malaikat Jibril, Muhammad langsung turun dari puncak gunung dan pulang menghampiri istrinya. Lalu Muhammad memohon kepada istrinya untuk menyelimuti dirinya yang saat itu sedang ketakutan. Khadijah pun menyelimuti Muhammad dan menenangkan beliau. Setelah beliau tenang, Muhammad bercerita kepada Khadijah
Khadijah pun langsung percaya. Beliau percaya bahwa Muhammad adalah Rasulullah, Nabi akhir zaman. Setelah Muhammad bercerita kepada istrinya, Muhammad juga cerita kepada sahabatnya yaitu Abu Bakar. Abu Bakar langsung percaya dan berkata, "Sami'na wa ata'na." Saya percaya dan saya taati. Nah, oleh karena itulah anak-anak, Abu Bakar dijuluki sebagai As-Siddiq, yaitu orang yang percaya kepada kerasulan Nabi Muhammad SAW dan percaya bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang diamanahi untuk menggenggam Al-Quran. Namun, tidak dengan masyarakat jahiliyah. Mereka tidak pernah percaya dengan apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, mereka tidak percaya dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka menganggap Rasulullah itu gila. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, anak-anak, pada malam 17 Ramadan adalah malam diturunkannya Al-Quran. Al-Quran kelak akan menemani kita di alam kubur, di padang mahsyar, dan di akhirat menjadi kawan pembela. Bahkan ada hadis yang mengatakan bahwa barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan. Walikulli harfin hasanah. Dan dikelipatkan menjadi 10 kebaikan. Bayangkan saja kalau kalian membaca satu lembar Al-Quran, maka kita akan mendapatkan banyak sekali kebaikan. Tidak hanya itu, bahkan ada yang mengatakan juga, barang siapa yang banyak membaca Al-Quran, maka ia akan mendapatkan mahkota cahaya dan baju berlapis cahaya, serta memuliakan kedua orang tua mereka. Mereka belum dianggap berbakti kepada orang tua kalau mereka belum memberikan mahkota cahaya itu kepada orang tua mereka. Nah, oleh sebab itulah anak-anak, marilah kita rajin membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan mengamalkan isi Al-Quran. Cukup sekian tausiah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.